Hai, intro dulu. Enak-enak ya cuma digeleng-geleng. Deng 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 deng. Halo kaum mager, gimana kabarnya? Masih jadi beban keluarga? Ya, kita sama. Tapi tidak apa-apa. Jika ada kemauan, pasti akan ada jalan. Ya. Langsung saja, siapkan posisinya dan sip. Berkisah di tahun 2020, yang mana olahraga tinju telah mengalami perubahan. Manusia tidak bertarung secara langsung di arena tinju, tapi menggunakan robot yang telah diprogram untuk bertarung dan manusialah yang mengendalikan robot itu. Para robot tersebut menyajikan pertarungan yang keras dan brutal daripada manusia hingga mereka hancur. Cerita dimulai ketika Charlie menantang seorang lelaki bernama Ricky untuk bertaruh $20.000. Charlie ingin robotnya yang bernama Ambus menghadapi banteng milik Ricky. Ricky pun menerima tantangan Charlie. Ambus dengan mudahnya meladeni karena ia sebuah robot dengan kendali remote. Akan tetapi, ketika Charlie teralihkan perhatiannya karena ciwi-ciwi, Charlie membuat si banteng berbalik dan menghajar Ambus hingga menghancurkannya. Kekalahan Ambus itu membuat Charlie harus membayar $20.000 kepada Ricky. Charlie berniat untuk kabur, tetapi dua orang lelaki berpakaian rapi lebih dulu menghadangnya. Dua orang itu membawa sebuah kabar bahwa mantan kekasih Charlie yang bernama Caroline telah meninggal. Oleh karena itu, Charlie harus menghadiri pengadilan untuk mengurus hak asuh atas anaknya yang bernama Max. Lalu Charlie pun mendatangi ruang sidang dan bertemu dengan bibi Max yang bernama Debra. Debra yang menyayangi Max ingin mendapatkan hak asuh atas anak lelaki saudaranya itu. Charlie kemudian mengetahui bahwa Debra memiliki suami yang sangat kaya bernama Marvin. Lalu Charlie pun melakukan negosiasi dengan Marvin untuk memberinya $100.000 jika Charlie memberikan hak asuhnya kepada Debra. Alhasil, Marvin sepakat dan memberikan uang sebesar $100.000 kepada Charlie agar Debra mendapatkan hak asuh Max. Marvin memberi Charlie $50.000 sebagai uang muka, dan Charlie akan mendapat sisanya setelah Marvin dan Debra kembali dari liburan mereka. Dengan syarat Charlie harus menjaga Max selama Marvin dan Debra berlibur. Kemudian Marvin dan Debra pun mengantarkan Max kepada Charlie. Max mengetahui bahwa uang itu adalah pemberian Marvin atas hak asuhnya dan meminta uang tersebut sebagai uang jajannya. Akan tetapi, Charlie terlanjur menggunakan uang tersebut untuk membeli sebuah robot bernama Noisy Boys. Maka, mau tak mau, Max harus mengikuti Charlie untuk sementara waktu. Di tempat latihannya, ia dan pacarnya Bailey membongkar sebuah paket berukuran besar yang bernama Noisy Boys. Charlie bingung bagaimana memberi perintah pada robot itu. Tapi ketika Max mencobanya, ia mau menuruti perintah Max dengan bahasa Jepang. I knew that price was too good to be. Reset him to English. Hang on. How the hell do you know Japanese? Migi, he died. Lalu Bailey yang seorang mekanik mengatur agar Noisy Boys merespon perintah dalam bahasa Inggris. Pagi hari pun tiba. Di sebuah arena tinju robot, Charlie bertemu seorang pria bernama Finn atau The Falcon. Ia ingin mendapatkan lawan untuk Noisy Boys dengan lawan yang terkuat. Dan Noisy Boys berhadapan dengan Midas, yang merupakan robot terkuat di arena tersebut. Kepopuleran Noisy Boys membuat cukup banyak penonton yang mendukung dan bertaruh untuk robot itu. Noisy Boys mendominasi di awal pertandingan. Noisy Boys bahkan sempat menjatuhkan Midas, namun Midas bertahan dan melakukan serangan balik dan menghancurkannya dengan mudahnya. Midas pun menjadi pemenang setelah menghancurkan Noisy Boys. Notwithstanding the Midas touch.
Max pun memarahinya. Max mengatakan bahwa Charlie tidak becus mengendalikan robotnya. Hal ini membuat Charlie semakin kesal dan mereka berdua pun bertengkar. Karena Charlie sudah tak memiliki robot lagi, Charlie dan Max pergi ke sebuah tempat barang bekas atau tempat rongsok untuk mencari bagian robot bekas yang masih layak pakai dan membuat sebuah robot baru dengan suku cadang Noisy Boys. Saat Max mencari ke tempat itu, Max terpeleset dan hampir jatuh ke dasar jurang. Max tertahan oleh tangan milik sebuah robot yang terkubur di tempat itu. Charlie tiba dan menarik Max kembali. Max menemukan bahwa robot yang tangannya menyelamatkan Max itu ternyata masih utuh. Max meminta Charlie untuk membantunya menggali dan mengangkat robot itu. Tetapi Charlie menolak dan pergi meninggalkannya. Max pun menggali dan mengangkat robot itu seorang diri. Saat Max tiba di tempat Charlie, ia pun sangat kesal dan memukuli ayahnya itu. Saat Charlie dan Max kembali ke tempat Bailey, Charlie meminta bantuan Bailey untuk memperbaiki Noisy dan membuatkannya robot baru. Tetapi Bailey menolaknya. Bailey mengatakan bahwa dirinya sudah lelah dengan ambisi Charlie. Akhirnya, Charlie meminta Bailey untuk memeriksa robot yang dibawa oleh Max. Bailey menemukan bahwa robot yang dibawa Max memiliki teknologi canggih yang mungkin akan berguna. Lalu, Bailey mengaktifkan robot itu dan mendapatinya meniru gerakan. Bailey pun memberikan sebuah remote kepada Max agar ia dapat mengendalikan robot itu. Max membersihkan robotnya dan menemukan sebuah nama, yaitu Atom. Kemudian, Max mengatakan pada Charlie kalau ia ingin Atom bertanding dalam tinju robot. Tetapi Charlie meremehkannya. Lalu Charlie dan Bailey pun bertengkar hebat. Dan itu membuat Charlie dan Max pergi dari tempat Bailey. Istilah katanya diusir lah ya, diusir. Charlie dan Max mengunjungi sebuah tempat. Di situ, Max melihat sebuah robot bernama Zeus, sang raja bertarung. Hal ini membuat keinginan Max untuk menjadikan Atom robot bertarung semakin kuat. Tulisan mah Atom. Ya, kita baca Atom aja biar keren. Atom, biar keren. Lanjut. Charlie yang menyaksikan kegigihan Max pun terkesan. Ia membawa Max dan Atom ke sebuah tempat dan bertemu dengan seseorang bernama Kingpin. Max menantang robot milik Kingpin untuk bertarung dalam 2 ronde. Ia pun menyetujuinya karena yang menantangnya adalah seorang anak kecil dan mengatakan, "Saya akan memberi Max $1.000 jika Atom sanggup bertahan hingga akhir ronde pertama." Pertarungan Atom versus robot bernama Metro pun dimulai. Max mengalami kesulitan karena ia merupakan hal pertama baginya. Metro mengajar Atom sejak awal pertandingan dan akhirnya Atom dapat bertahan hingga ronde pertama berakhir dan mendapatkan $1.000. You got speed on this guy. Keep moving. He's looking to pin you. Get up, Adam. Get up, Adam. Kingpin merasa tidak terima dan menaikkan taruhannya. Ia mengatakan akan membayar $2.000 jika Atom berhasil menang di ronde kedua. Pada ronde kedua, Atom ternyata mampu mengalahkan Metro. Max mengendalikan Atom dengan baik, sehingga mampu memberikan satu serangan telak yang langsung membuat Metro rusak parah. Kemenangan itu membuat Max semakin bersemangat. Ketika Max sedang mengecek Atom, Max bahkan berhasil memasang pengenal suara milik Noisy Boys kepada Atom. Ia lalu meminta Charlie melatih Atom agar menjadi lebih kuat. Charlie menyarankan Max dan Atom menjadikan tarian yang biasa mereka lakukan sebagai ciri khas sekaligus hiburan bagi para penonton. Mereka pun sepakat. Hari-hari selanjutnya berjalan dengan Atom dan Max yang memenangkan pertandingan demi pertandingan. Selain mendapatkan banyak uang, Atom dan Max pun menjadi terkenal karena tarian yang menjadi ciri khas mereka sangat menghibur bagi para penonton. Akhirnya,
seseorang mendatangi dan mengundang mereka untuk ikut dalam Liga Dunia. Bahkan, Farah, si pemilik Zeus, hendak membeli Atom dari Max untuk menjadikannya sebagai rekan latih tanding bagi Zeus. Pastinya, Max pun menolak hal itu. Dalam satu pertandingan, Atom berhasil mengalahkan robot kuat bernama Twin Cities. And count. Spin. Swivel. Spin right. Setelah pertandingan itu, Max langsung membuat pengumuman bahwa ia menantang Farah dan Zeus dalam pertandingan tinju robot. Dan setelah malam itu, Ricky dan anak buahnya datangi Charlie untuk menagih hutang. Charlie melawan mereka dan mengajak Max untuk melarikan diri. Sayangnya, salah satu anak buah Ricky dapat menangkap Max. Hal ini membuat Charlie menyerahkan diri. Maka Ricky pun menghajar Charlie dan mengambil semua uang mereka. Setelah kejadian itu, Debra dan Marvin menjemput Max. Charlie menyerahkan Max, tetapi ia tidak mengambil sisa uang yang hendak diberikan Marvin padanya. Charlie juga berusaha memberi pengertian kepada Max. Ia mengatakan bahwa Max akan memiliki hidup yang lebih baik bersama Debra dan Marvin daripada bersamanya. Meski demikian, Max merasa sangat marah dan kecewa karena Charlie tidak memperjuangkannya. Setelah berpisah dengan Max, Charlie merasa galau dan menemui Bailey. Ia mencurahkan semua isi hatinya kepada teman wanitanya itu. Bailey menasihati Charlie bahwa sebenarnya baik Max maupun Charlie saling membutuhkan satu sama lain. Charlie pun menyadari kesalahannya. Lalu ia menjemput Max dan mengajaknya untuk menyelesaikan apa yang telah mereka lakukan, yaitu melawan Zeus. Hari pertandingan Atom melawan Zeus pun tiba. Pertandingan antara robot yang berasal dari tempat rongsok melawan robot elit yang kuat dan tak terkalahkan. Penonton pertandingan itu pun sangat banyak. Sejak awal, Zeus mengejar Atom sesuai reputasinya. Namun, Atom ternyata mampu bertahan hingga akhir ronde pertama. Hands up. Duty with this down. Right cross. Right cross. There's the Secara mengejutkan, Atom ternyata mampu bertahan melewati setiap ronde selanjutnya. Namun, pada akhir ronde keempat, sistem koneksi pengendali Atom mengalami kerusakan karena hantaman keras dari Zeus. Satu-satunya sistem yang masih berfungsi dengan baik adalah sistem peniru gerakan yang merupakan bawaan Atom. Max mengatakan bahwa Atom hanya bisa melanjutkan pertarungan dengan cara meniru gerakan. Maka Max meminta kepada Charlie agar Atom dapat melawan Zeus dengan meniru setiap pergerakan Charlie. Dengan wajah memelas Max, Charlie pun menyetujuinya. Di luar ring, Charlie mulai bergerak seolah-olah sedang bertarung melawan Zeus. Sementara itu, di dalam ring, Atom yang berhadapan langsung dengan Zeus melakukan gerakan persis seperti Charlie. Hal ini sangat efektif. Perlahan, Atom pun mulai membalikkan keadaan. Bahkan, Atom sempat melakukan serangan dan berhasil menumbangkan Zeus. Akan tetapi, sampai ronde kelima berakhir, Zeus masih mampu bertahan. not yet. That's right, Charlie, not yet. This robot seems to be running on empty. Not yet. Yeah. Hang in there. Left, right. Oh, huge uppercut. Sayangnya, Zeus tetap menjadi pemenang pertandingan tersebut berdasarkan poin yang diperolehnya selama pertandingan berlangsung. Namun, semua yang hadir dan menonton pertandingan itu merasa sangat terkesan dengan perjuangan Atom, Max, dan Charlie. Akhirnya, walaupun Zeus memenangkan pertandingan dan meraih gelar juara,
Penonton menyebut Atom adalah juara rakyat karena Atom berhasil memenangkan hati para penggemar pertandingan tinju robot. Calling your bot the People's Champion. Dan film pun tamat. Pesan dari film ini ialah percayalah pada kemampuanmu dan tunjukkan pada orang yang mencibirmu bahwa suatu saat nanti kamu bisa sukses. Tentu dengan semangat, pantang menyerah, dan perjuangan yang keras. Tim Ajax mohon pamit. Salam Titit Kudeani.